Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan sebuah materi mengenai manusia dan pendidikan. Sebelum kita memulai materi, perkenalkan di sebelah kanan saya ada Aulia Magfiro Agustin sebagai pemateri, dan di sebelah kiri saya ada Zia Fauzia sebagai pemateri, dan saya pribadi dan Lucy Hardiani sebagai moderator dan juga pemateri. Baik, sebelum kita presentasi, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, pemateri pertama akan disampaikan oleh Aulia Magfiro Agustin. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menyampaikan materi yang pertama tentang manusia dan pendidikan. Yang pertama ada pengertian manusia dan pendidikan. Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang dibekali dengan akal dan pikiran. Manusia merupakan ciptaan Tuhan yang Maha Esa yang memiliki derajat paling tinggi di antara ciptaannya yang lain. Hal yang paling penting dalam membedakan manusia dengan makhluk lainnya adalah bahwa manusia dilengkapi dengan akal, pikiran, perasaan, dan keyakinan untuk mempertinggi kualitas hidupnya di dunia. Pendidikan adalah proses mengubah sikap dan perilaku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui pengajaran dan pelatihan. Jadi, dalam hal ini pendidikan adalah proses atau perbuatan mendidik. Pendapat lain mengatakan bahwa pendidikan adalah bimbingan atau pertolongan yang diberikan oleh orang dewasa kepada perkembangan anak untuk mencapai kedewasaannya dengan tujuan agar anak cukup cakap dalam melaksanakan tugas hidupnya sendiri, tidak dengan bantuan orang lain. Jadi karena manusia diciptakan oleh Tuhan dengan berbekal akal dan pikiran, maka manusia membutuhkan pendidikan untuk mengembangkan kehidupannya demi memuaskan rasa keingintahuannya. Yang kedua yaitu dresur dan pendidikan. Dresur merupakan kegiatan melatih binatang untuk menjadikannya jinak ataupun bisa bersahabat dengan manusia. Hal ini dilakukan untuk berbagai keperluan manusia, contoh kecil yaitu untuk keperluan sirkus untuk seekor anjing yang begitu buas. Pendidikan lebih tepatnya diberikan untuk manusia, karena pendidikan dapat digunakan sebagai sarana pengaktualisasian sekaligus pengembangan semua potensi kemanusiaannya. Dengan pendidikan, manusia dapat berkembang kemanusiaannya, tetapi binatang jika dididik atau dilatih tidak akan mengembangkan, melainkan mengurangi bahkan menghilangkan kebinatangannya. Yang terjadi adalah domestikasi atau penjinakan. Oleh sebab itu, pendidikan itu untuk manusia dan bukan untuk binatang. Meskipun demikian, jika proses atau kegiatan pendidikan kita tidak sebagaimana mestinya, maka yang akan terjadi adalah penjajahan. Dalam istilah Carnoy, kultural imperialis, Martin Carnoy. Yang ketiga yaitu ada konsekuensi pendidikan terhadap manusia. Konsekuensi pendidikan terhadap manusia sangat luas, dapat menghasilkan pribadi yang baik dan juga tidak baik. Oleh sebab itu, mengapa kesuksesan seseorang berpendidikan tergantung dari pribadinya sendiri. Salah satu contoh hasil dari pendidikannya yaitu perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi terjadi karena seseorang menggunakan akalnya dan akalnya untuk menyelesaikan setiap masalah yang dihadapinya. Pada satu sisi, perkembangan dunia iptek yang demikian mengagumkan itu memang telah membawa manfaat luar biasa bagi kemajuan peradaban umat manusia. Ringkas kata, kemajuan iptek yang telah kita capai sekarang benar-benar telah diakui dan dirasakan memberikan banyak kemudahan dan kenyamanan bagi kehidupan umat manusia. Namun manusia tidak bisa pula menipu diri sendiri akan kenyataan bahwa iptek mendatangkan malapetaka dan kesengsaraan bagi manusia.
Hakikat manusia. Ada berbagai pendapat tentang manusia, tergantung pada sudut pandang masing-masing orang. Beberapa di antaranya telah memandang manusia sebagai makhluk yang mampu berpikir, yang memiliki akal budi, makhluk yang mampu berbahasa, dan makhluk yang mampu membuat perangkat peralatan untuk memenuhi kebutuhan dan mempertahankan eksistensinya dalam kehidupan. Manusia adalah makhluk bertanya yang selalu ingin tahu tentang berbagai hal. Tidak hanya ingin mengetahui tentang segala sesuatu yang ada di luar dirinya, manusia juga berusaha mencari tahu tentang siapa dirinya sendiri. Dalam kehidupannya yang nyata, manusia mempunyai banyak sekali perbedaan, baik tampilan fisik, strata sosial, kebiasaan, maupun pengetahuannya. Tetapi, di balik perbedaan itu terdapat satu hal yang menunjukkan kesamaan di antara semua manusia, yaitu semua manusia adalah manusia. Berbagai kesamaan yang menjadi karakteristik esensial dari setiap manusia itulah yang kemudian disebut hakikat manusia. Atau dengan kata lain, hakikat manusia adalah seperangkat gagasan tentang sesuatu yang olehnya. Manusia adalah apa yang terwujud, sesuatu yang olehnya. Manusia memiliki karakteristik yang khas, sesuatu yang olehnya. Ia merupakan sebuah nilai yang unik yang memiliki sesuatu martabat khusus. Sementara itu, Tirta Harja dan Lasulo mengungkapkan bahwa hakikat manusia adalah ciri-ciri karakteristik yang secara prinsipil membedakan manusia dengan hewan. Wujud hakikat manusia yang tidak dimiliki oleh hewan, menurut paham eksistensialisme adalah sebagai berikut. Yang pertama ada kemampuan menyadari diri, kemampuan bereksistensi, pemilihan kata hati, moral, kemampuan bertanggung jawab, rasa kebebasan, kesediaan melaksanakan kewajiban dan menyadari hak, dan kemampuan menghayati kebahagiaan. Manusia adalah makhluk Allah yang sangat mulia, karena ia telah dilengkapi sejak awal penciptaannya dengan akal pikiran, sehingga atas dasar ini pula ia sanggup memikul amanah Tuhan sebagai khalifah fil al-ard. Di samping itu, manusia dilengkapi dengan fitrah yang selalu cenderung kepada kebenaran. Artinya bahwa manusia adalah makhluk yang senantiasa cenderung untuk mengetahui siapa Tuhannya. Di samping juga terdapat kecenderungan untuk beragama. Dari beberapa penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa hakikat manusia adalah segala sesuatu yang mendasar dari manusia, yaitu sebagai makhluk ciptaan Allah yang sangat mulia dan paling sempurna di alam dunia, serta memiliki ciri-ciri karakteristik yang membedakannya dengan makhluk lainnya. Selanjutnya ada hakikat pendidikan. Pendidikan adalah humanisasi atau upaya kemanusiaan, upaya memanusiakan manusia, yaitu suatu upaya dalam rangka membantu manusia atau peserta didik agar mampu hidup sesuai martabat kemanusiaannya. Pendidikan bersifat personalisasi atau individualisasi, yaitu bertujuan agar manusia menjadi pribadi atau individu yang mantap. Dalam arti luas, terbatas pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat, dan pemerintah melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau latihan yang berlangsung di sekolah dan di luar sekolah sepanjang hayat untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat memainkan peranan dalam berbagai kehidupan lingkungan hidup secara tepat di masa yang akan datang. Maka tidak sebuah batasan pun yang cukup memadai untuk menjelaskan arti pendidikan secara lengkap. Adapun batasan-batasan tersebut adalah yang pertama, pendidikan sebagai proses transformasi budaya, yaitu sebagai kegiatan pewaris budaya dari generasi yang satu ke generasi yang lainnya. Yang kedua, ada pendidikan sebagai proses pembentukan pribadi, yaitu sebagai suatu kegiatan yang sistematis dan sistemik terarah kepada terbukanya kepribadian peserta didik. Yang ketiga, ada pendidikan sebagai proses penyiapan warga negara, yaitu sebagai suatu kegiatan yang terencana untuk menyiapkan peserta didik agar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan tuntutan bangsa masing-masing. Yang keempat, ada pendidikan sebagai penyiapan tenaga kerja, yaitu sebagai suatu kegiatan pembimbing peserta didik sehingga memiliki bekal dasar berupa pembentukan sikap, pengetahuan, dan keterampilan untuk siap bekerja.
Yang kelima ada GBHN, memberikan batasan tentang pendidikan nasional sebagai berikut. Pendidikan nasional yang berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia dan berdasarkan Pancasila serta Undang-Undang 1945 diarahkan untuk meningkatkan kecerdasan serta harkat dan martabat bangsa, mewujudkan manusia serta masyarakat Indonesia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berkualitas dan mandiri, sehingga mampu membangun dirinya dan masyarakat sekelilingnya, serta dapat memenuhi kebutuhan pembangunan nasional dan bertanggung jawab atas pembangunan bangsa. Selanjutnya ada fungsi dan tujuan pendidikan dalam kehidupan manusia. Yang pertama ada fungsi pendidikan. Pendidikan merupakan sistem untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dalam segala aspek kehidupan. Pendidikan dibutuhkan untuk menyiapkan generasi demi menunjang perannya di masa datang. Peranan pendidikan dalam hidup dan kehidupan manusia diakui sebagai satu kesatuan yang sangat penting. Selain itu, hubungan dan interaksi sosial yang terjadi dalam proses pendidikan di masyarakat juga turut mempengaruhi perkembangan kepribadian manusia. Pendidikan berkenaan dengan fungsi yang luas mengenai peliharaan dan perbaikan kehidupan masyarakat, terutama menyangkut masalah tanggung jawab bersama di dalam masyarakat. Pendidikan adalah proses yang lebih luas dibanding yang berlangsung dalam sekolah. Pendidikan adalah suatu aktivitas sosial yang memungkinkan masyarakat tetap ada dan berkembang. Selain itu, pendidikan dibatasi pada fungsi tertentu dalam masyarakat yang terdiri atas penyerahan adat istiadat atau tradisi dengan latar belakang sosialnya dengan pandangan hidupnya dari masyarakat ke generasi berikutnya. Dan demikian seterusnya. Selanjutnya, dalam praktiknya pendidikan identik dengan sekolah, yaitu pengajaran formal dalam kondisi dan situasi yang diatur, yang hanya menyangkut pribadi yang secara sukarela mengikutinya. Yang kedua, ada tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan memuat gambaran tentang nilai-nilai yang baik, luhur, pantas, benar, dan indah untuk kehidupan. Karena itu tujuan pendidikan memiliki dua fungsi, yaitu memberikan arah kepada segenap pendidikan dan merupakan sesuatu yang ingin dicapai oleh segenap kegiatan pendidikan. Pendidikan formal pada umumnya memiliki 4 jenjang. Yang pertama ada tujuan umum pendidikan nasional Indonesia, ialah manusia Pancasila. Yang kedua ada tujuan institusional, yaitu tujuan yang menjadi tugas dari lembaga pendidikan. Yang ketiga ada tujuan kurikuler, yaitu tujuan bidang studi untuk tujuan mata pelajaran. Yang keempat ada tujuan instruksional, yaitu tujuan pokok bahasan dan subpokok bahasan dalam mata pelajaran. Yang selanjutnya ada unsur-unsur pendidikan. Yang pertama, subjek yang dibimbing atau peserta didik. Yang kedua, orang yang membimbing atau pendidik. Yang ketiga, interaksi antara peserta didik dengan pendidik atau interaksi edukatif. Yang keempat, ke arah mana bimbingan ditujukan atau tujuan pendidikan. Yang kelima, pengaruh yang diberikan dalam bimbingan atau materi pendidikan. Yang keenam, cara yang digunakan dalam bimbingan atau alat dan metode. Yang ketujuh, tempat di mana peristiwa bimbingan berlangsung atau lingkungan pendidikan. Selanjutnya ada pandangan ilmiah tentang manusia dan implikasi pendidikannya. Yang pertama, antropologi biologis atau fisik. Antropologi adalah studi tentang asal-usul, perkembangan, karakteristik jenis atau spesies manusia atau studi tentang ras manusia. Antropologi ilmiah mencakup antropologi biologis, antropologi sosial budaya, arkeologi, dan linguistik. Antropologi biologi sering disebut antropologi fisik, yaitu studi tentang fosil dan kehidupan manusia sebagai organisme biologis. Adapun kedudukannya dalam klasifikasi makhluk hidup sebagai berikut. Yang pertama, dunia atau binatang. Yang kedua, filum, chordota. Yang ketiga, kelas mamalia. Yang keempat, orde atau primate. Yang kelima, family atau hominidae. Yang keenam, genus atau homo. Selanjutnya, spesies atau sapiens. Implikasi dalam pengembangan teori pendidikan yaitu berupa lahir dan berkembangnya antropologi pendidikan. Sedangkan implikasi dalam praktek pendidikan bahwa konsep-konsep antropologi biologi
landasan pendidikan atau landasan antropologis pendidikan berupa yang pertama, adanya keharusan dan kemungkinan pendidikan. Yang kedua, adanya keragaman praktek pendidikan, baik dalam sejarah manusia maupun dalam bentuk praktek pendidikan dalam suatu zaman. Yang kedua, antropologi budaya. Batasan dalam antropologi sosial budaya adalah mempergunakan teknik-teknik riset historis, observasi, wawancara dalam studi orang yang hidup sekarang. Antropologi budaya memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, manusia adalah organisme sosio-budaya. Yang kedua, komponen utama budaya yaitu adanya sebuah kelompok atau masyarakat, sebuah lingkungan dalam kelompok atau masyarakat, sebuah budaya material, sebuah tradisi budaya, dan kegiatan-kegiatan serta perilaku manusia. Yang ketiga, karakteristik utama budaya yaitu tingkah laku kultural dipelajari. Tingkah laku kultural terorganisasi dalam pola-pola tingkah laku, pola-pola budaya diajarkan orang yang berlangsung dari satu generasi ke generasi lainnya. Budaya mempunyai aspek material dan non-material. Budaya tersebar secara seragam oleh anggota masyarakat. Tingkah laku kultural menjadi sebuah cara hidup serta budaya terus-menerus berubah. Yang ketiga, psikologi. Psikologi adalah studi tentang kegiatan-kegiatan atau tingkah laku individu dalam keseluruhan ruang hidupnya, dari dalam kandungan sampai balita, dari masa kanak-kanak sampai dewasa, serta masa tua. Menurut pandangan psikologis, karakteristik individu yang belajar yaitu unik, banyak kesamaan daripada perbedaannya, mempunyai berbagai diri, sebuah organisme total, mempunyai kesiapan bertindak, mempunyai tugas-tugas perkembangan, mempunyai berbagai kebutuhan, mempunyai kecenderungan umum dalam bertingkah laku, mempunyai tujuan khusus, dan merupakan motivator dirinya sendiri. Yang keempat ada sosiologi. Sosiologi adalah studi tentang struktur sosial. Sosiologi mengemukakan tentang karakteristik masyarakat bahwa manusia adalah animal sosial atau binatang yang hidup bermasyarakat. Reading menyatakan bahwa masyarakat adalah sebuah kelompok dengan suatu budaya yang terorganisasi untuk memberikan kepuasan bagi kebutuhan-kebutuhan dan kepentingan-kepentingan semua orang. Dalam arti sempit adalah struktur sosial. Sedangkan implikasi dalam pengembangan teori pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendorong lahir dan berkembangnya sosiologi pendidikan dan dipelopori oleh Henry Suzzalo. Yang kedua, mendorong lahir dan berkembangnya ilmu pendidikan kependudukan. Yang ketiga, mendorong lahir dan berkembangnya aliran sosiologisme pendidikan atau sociological tendency in education yang lebih menekankan konsep pendidikan pada proses sosialisasi dalam individualisasi. Yang kelima, ada politika. Politika adalah studi tentang pemerintahan negara. Manusia hakikatnya sebagai animal poetikon atau Aristoteles atau binatang yang hidup berpolitik. Bidang ilmu politik meliputi teori politik, lembaga-lembaga politik, partai-partai politik, kelompok-kelompok politik, dan pendapat umum serta hubungan internasional. Implikasi politika dalam praktek pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, konsep politika sebagai landasan politikal pendidikan atau menjadi dasar penyelenggaraan pengelolaan pendidikan makronasional. Yang kedua, terjalinnya kerjasama internasional dalam bidang pendidikan. Yang ketiga, pendidikan sama dengan sivilisasi atau proses menjadi warga negara yang diharapkan. Yang keempat, pendidikan kewarganegaraan mempunyai kedudukan dan peranan yang penting. Yang kelima, pendidikan politik. Implikasi politika dalam pengembangan teori pendidikan antara lain yang pertama, lahir dan berkembangnya politika pendidikan atau pendidikan nasional yang dipelopori oleh Guizot, Fisher, Horaceman, dan Henry Benhart, Kiai Haji Dewantoro, dan Muhammad Safei. Yang kedua, lahir dan berkembangnya studi pendidikan internasional. Yang keenam, ada ekonomika atau ilmu ekonomi. Ekonomika adalah studi tentang upaya manusia memperoleh kemakmuran material manusia.
Implikasi ekonomika dalam praktek pendidikan antara lain, yang pertama, landasan ekonomikal pendidikan, yaitu konsep ekonomik yang menjadi dasar atau landasan pendidikan. Yang kedua, kondisi ekonomi mempengaruhi kemampuan dan kegiatan pendidikan. Yang ketiga, pendidikan sama dengan penanaman modal dalam sumber daya manusia atau human investment atau ditinjau dari ekonomi makro. Yang keempat, pendidikan sama dengan profesionalisasi atau ditinjau dari ekonomi mikro. Selanjutnya, ada pandangan filosofis tentang manusia dan implikasi pendidikannya. Yang pertama ada filsafat umum atau murni. Filsafat adalah studi tentang kebenaran alam semesta dan isinya. Berdasarkan telaah filosofis, karakteristik filsafat adalah sebagai berikut. Yang pertama, kritis, yaitu berpikir, mengungkapkan, dan memuncahkan masalah secara menyeluruh dan mendalam. Yang kedua, spekulatif atau kontemplatif, yaitu berpikir menerobos melampaui fakta atau data-data yang tersedia dalam rangka menemukan hal yang hakiki. Yang ketiga, fenomenologis, yaitu berpikir berawal dari gejala dan kemudian mencoba terus menguliti, mengurangi, mereduksi hal-hal yang tidak penting untuk sampai pada hal yang menjadi hakikat dan gejala. Yang keempat, normatif, yaitu berpikir yang tertuju untuk mencari hal-hal yang seharusnya. Adapun cabang filsafat sebagai berikut. Yang pertama, metafisika, yaitu hakikat kenyataan, masih terbagi lagi menjadi 4, yaitu ontologi atau hakikat kenyataan alam semesta. Yang kedua, teologi, hakikat Tuhan, kosmologi atau hakikat alam, dan humanologi atau hakikat manusia. Yang kedua, epistemologi, sama dengan hakikat mengetahui dan mengetahui, sedangkan logika sama dengan menyimpulkan untuk memperoleh pengetahuan. Yang ketiga, aksiologi, yaitu hakikat nilai. Terbagi menjadi etika atau hakikat baik dan jahat, serta estetika, yaitu hakikat indah dan jelek. Yang kedua ada filsafat antropologi atau antropologi filosofis. Filsafat antropologi adalah cabang filsafat yang menyelidiki hakikat manusia sebagai keseluruhan atau manusia seutuhnya. Pengetahuan filosofis tentang manusia pada dasarnya adalah refleksi manusia tentang dirinya sendiri, dan manusia dapat merefleksikan tentang dirinya sendiri hanya jika menjadi pribadi yang mengenal dirinya. Jadi tujuan utama filsafat antropologi adalah mencerminkan dirinya menjadi seorang pribadi. Karakteristik manusia seutuhnya bahwa satu yang terkandung di dalamnya banyak aspek atau one in many. Manusia seutuhnya adalah animal symbolikum, karakteristik lain. Yang pertama, hewan yang mempunyai kemampuan menggunakan simbol-simbol untuk mengkomunikasikan pikirannya. Yang kedua, hewan yang mempunyai kemampuan menggunakan simbol-simbol untuk menyatakan pikiran sebagai milik manusia yang unik. Yang ketiga, hewan yang mempunyai kemampuan menggunakan simbol-simbol untuk menalar dan sadari sebagai pribadi yang menalar. Yang keempat, hewan yang mempunyai kemampuan menggunakan simbol-simbol untuk mengkombinasikan unsur-unsur yang menghasilkan suatu kreatif. Yang kelima, hewan yang mempunyai kemampuan menggunakan simbol-simbol maka dapat mengadakan perbedaan moral. Yang keenam, hewan yang mempunyai kemampuan menggunakan simbol-simbol dapat menyadari sendiri sebagai pribadi. Baik, kesimpulannya, setiap manusia itu membutuhkan pendidikan, karena melalui pendidikan manusia dapat mempunyai kemampuan untuk mengantar dan mengontrol serta menentukan dirinya sendiri. Melalui pendidikan pula, perkembangan kepribadian manusia dapat diarahkan kepada yang lebih baik. Dan melalui pendidikan, kemampuan tingkah laku manusia dapat didekati dan dianalisis secara murni. Kemampuan seperti itulah yang tidak dimiliki oleh makhluk Tuhan yang lainnya. Manusia dan pendidikan
mempunyai hubungan yang sangat penting karena dengan pendidikan, manusia, setiap individunya dapat terbentuk setiap karakternya masing-masing, baik akademik maupun non-akademiknya. Saran, kami selaku penulis mengharapkan kritik dan saran apabila terdapat kesalahan dalam penulisan ini. Kritik dan saran yang membangun akan menjadikan kami lebih baik ke depannya dalam penulisan makalah. Harapan kami dengan ditulisnya makalah ini bisa berguna bagi kita semua untuk menambah ilmu pengetahuan. Kurang dan lebihnya tentang makalah ini, kami selaku penulis meminta maaf yang sebesar-besarnya. Sekian presentasi dari kelompok 3. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir dari presentasi kali ini, marilah kita sama-sama membaca atau mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.